Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Semoga tidak bosan. Ya, tidak boleh jenuh ya nyari ilmu. Karena menurut saya dibandingkan di kampus, nyari ilmu model seperti ini lebih ikhlas ya. Kalau di kampus kan tiap hari kerjaanmu gerundel. Iya, gerundel dosennya tidak mutu lah, gerundel absen lah, gerundel ya. Jadi agak berat. Semoga yang kayak gini jadi suluk kita ya. Nanti kalau yang belajar tasawuf, ada salah satu suluk, memang thalabul ilm itu bisa jadi salah satu wahana untuk kita semakin dekat dengan Allah. Jadi salah satu gaya suluk. Ada seorang sufi yang dia jadi sufi karena ketekunannya cari ilmu, ketekunannya ngaji, bukan ketekunannya ngasih pengajian. Jadi dibalik. Selama ini kan yang wali, yang sufi itu yang ngasih pengajian. Tapi ada sufi yang 80 tahun dia tekun ngaji, dan dia jadi kekasihnya Allah gara-gara itu. Meskipun nanti di usia tuanya dia jadi sufi juga, akhirnya ngasih pengajian juga. Dan momen ketika dia ngasih pengajian itu agak dramatis. Ini saya dapat ceritanya dari Iran. Jadi ada seorang tua yang rajin sekali ngaji sejak muda sampai umur 80 tahun. Dan secara nggak sadar tiba-tiba dia disayangi Allah jadi walinya, meskipun dia sendiri nggak tahu. Sampai suatu ketika oleh Allah diuji. Dan ujian ini nanti yang bikin konversi, dia jadi dari murid jadi mursyid. Jadi oleh Allah diuji. Suatu ketika waktu dia berangkat pengajian, di pinggir jalan ada perempuan yang nyegat, ngajak ke kos-kosannya. Zaman dulu nggak ada kos-kosan ya. Ngajak ke rumahnya. Dan pokoknya perempuan ini ngerayu-ngerayu, lah sampean kalau nggak pernah dosa tiap hari istighfar, yang diistighfari apa? Semakin banyak dosa, istighfarnya kan semakin mantap. Jadi biar tambah kusuk, tambah ayolah kita dosa lah dikit-dikit, jangan bersih-bersih. Kalau terlalu bersih istighfarnya kurang mantap. Iya, rayuannya. Si perempuan ini sampai kemudian si Pak Tua ini yang sudah jadi sufi ini bingung nolaknya gimana. Akhirnya dia dalam hatinya berdoa pada Allah, ya Allah, kalau ngajiku, ibadahku selama ini kamu terima, kasih aku isyarat, selamatkan aku dari perempuan ini. Dan tiba-tiba dia dapat semacam ilham untuk pergilah ke kamar mandi. Dan masuklah dia di kamar mandi, terus ngobrol lagi sama Allah. Lah ngapain terus setelah saya di kamar mandi? Buang kotoran. Setelah buang kotoran, laburkan kotoran di tubuhmu. Jadi tubuhnya dikuasai kotorannya terus keluar ya. Sak ganteng-gantengnya orang kalau sudah dikasih kotoran kan ya males juga yang mau mendekat. Dan dengan jalan itu dia selamat. Sampai kemudian ya wah ini ketinggalan ini pengajiannya, sudah jam 8 lebih seperempat. Maka dia cepat-cepat mampir di kali sebentar, karena tubuhnya kotor, dia berendam sebentar terus berangkat lagi ke masjid. Dan biasanya di depan, tapi sekarang akhirnya duduknya di belakang karena telat. Ini mursyidnya ini yang biasa ngasih pengajian. Awalnya ngasih pengajian biasa, tapi tiba-tiba diem. Ada bau apa ya ini di masjid?
Ayo ngaku siapa yang bau. Nah ini si Pak tua ini, jangan-jangan bauku tadi ya. Dia bingung, ini wah ngaku ndak ya. Pak ayahnya, dah kalau nggak ada yang mau ngaku, tak cek satu-satu. Pengajiannya off dulu sebentar, dibaui satu-satu gitu. Sampai pas mau si Pak tua ini, wah ini gawat, ini ketahuan, mesti tak ngaku dulu aja. Jangan-jangan bau saya, Syekh, ini saya tadi ada. Terus dia cerita, ada masalah, ada gitu. Mohon maaf saya agak bau. Nah terus kata masjid, enggak, maksudku bukan bau itu. Ternyata memang dari sampean. Ini bau surga. Jadi bukan bau ndak enak, tapi ini bau surga. Sejak tadi tak cari-cari, ternyata sampean yang bau surga. Jadi dia cerita, kalau begitu sekarang saatnya sampean yang ngajar, bukan saya. Jadilah dia terus guru, tidak lagi murid. Nah, saya ngerti yang dari ngaji filsafat nanti ada salah satu ya yang ganti saya di sini. Jadi kalau di pinggir jalan ada perempuan nyegat, jangan dipeduliin, tetap ngaji. Oke, ganti posisi. Oke, bismillah, kita mulai lagi. Sambil cerita, sambil nunggu yang lain biar nggak telat materinya. Bismillah, malam ini kita ketemu dengan filosof Perancis lagi, filosof postmodern, Pierre Bourdieu. Ada yang membacanya Pierre Bourdieu, ada yang membacanya Pierre Bourdieu. Tidak apa-apa salah baca nama. Wong orang sana juga ngomong nama kita juga salah-salah. Tidak, jangan takut salah baca nama. Yang penting karepe kan ya orang itu. Jangan minder hanya gara-gara nggak bisa baca nama. Taruhan berapa Pierre Bourdieu ini kalau membaca namaku juga mesti keliru. Iya, jadi filosof Prancis Posmo yang sangat populer khususnya dalam kajian cultural studies. Meskipun dia fokus kajiannya selain filsafat sosial juga sosiologi kritis. Pierre Bourdieu meninggalnya belum lama, tahun 2002. 2002 kalian mesti SMP ya, SD masih ya, masih kecil kamu berarti ya. Saya 2002 sudah jadi dosen. Jangan salah, tua loh aku itu. Dari tahun 1 Agustus 30 sampai 23 Januari 2002. Ilmunya Pierre Bourdieu itu sering disebut sosiologi kritis, critical sociology, atau genetic structuralism, strukturalisme genetik. Masterpiece-nya judulnya Distinction, a social critic of the judgment of taste. Ini ada yang bilang buku nomor 6 paling dahsyat di dunia sosiologi, dan buku nomor 10 paling dahsyat di dunia filsafat. Saya tidak tahu yang nomor 1 sampai nomor 5 apa. Pokoknya disebut nomor 6, ada yang bilang disebut nomor 10. Ya kan kayak kamu itu loh, uang itu nomor 5 apa nomor 6, nomor 1 sampai nomor 4 nggak tahu apa. Podo aja, berarti uangnya paling penting. Dia dipengaruhi oleh Wittgenstein, Maurice Merleau-Ponty, Edmund Husserl, Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim, dan Lévi-Strauss. Gurunya banyak sekali ya. Kamu gurunya cuma satu, saya lagi. Nasibmu. Harusnya agak luas wawasan. Pokoknya pengajian siapa aja datang aja. Semakin banyak gurunya semakin kaya dengan ilmu. Kan tak bilang tadi itu sulukmu, cari ilmu. Wittgenstein tradisi filsafat bahasa, Merleau-Ponty Husserl dari kelompok fenomenolog, Karl Marx sosiolog Marxisme, Weber
sosiolog Durkheim, sosiolog Levi-Strauss, dari tradisi strukturalisme. Ya nanti mungkin yang postmodern kita tambah satu lagi minggu depan dengan yang Baudiat. Setelah itu kita ke timur sebentar. Paul Ricoeur posmo bagian kedua yang nanti isinya tokoh-tokoh hermeneutik. Biar kamu gak bosan di posmo terus. Jadi karena Paul Ricoeur kan menonjol di hermeneutiknya. Nanti di hermeneutik kita ngomong mulai Gadamer, Paul Ricoeur, Beatty, Schleiermacher dan kawan-kawan. Cuma itu fase posmo gelombang kedua ya, biar gak kamu jenuh di barat terus. Ke timur, saya tidak tahu timur itu nanti, karena Islam kan sudah agak panjang kemarin, mungkin timur yang agak baru, mungkin tak kasih. Kalau tidak Cina ya India ya, sebentar aja 3-4 sesi untuk Cina atau India. Setelah itu balik ke barat lagi dengan hermeneutik. Setelah hermeneutik fase kedua, kita kembali ke Islam. Karena nanti hermeneutik ini banyak sekali mempengaruhi tokoh-tokoh intelektual muslim kontemporer. Harus ngerti hermeneutik dulu, baru kembali ke Islam. Setelah itu mungkin kembali ke barat lagi, kita pilih tradisi-tradisi tertentu. Mungkin filsafat bahasa, atau filsafat agama, atau filsafat apa, pokoknya nanti tematik seperti itu. Dan polanya nanti gitu, kembali lagi ke timur lagi, entah timurnya India, apa Cina, apa Jawa, apa nanti balik lagi ke barat, balik lagi ke timur, termasuk Islam dan seterusnya. Biar nggak jenuh. Nggak tahu kamu jenuh apa enggak. Yang jelas saya yang mesti agak jenuh kalau ngomong posmo terus, itu ngomong subjektif terus. Itu saya takutnya menurutmu terus yang benar itu hanya yang subjektif, yang ala posmo. Maka harus ada selang-seling biar wawasanmu banyak dan kaya. Oke, selesainya kapan? Jangan ditanya. Pokoknya nggak ada selesainya selama aku mau, kamu mau, dan Allah mengizinkan. Kita akan tetap jalan, kan gitu prinsipnya. Kayak pacaran itulah, aku mau, kamu mau, Allah mengizinkan. Nah, aku mau, kamu mau, Allah nggak mengizinkan juga kan nggak nyambung. Jadi rumusnya cuma 3. Oke, kita lihat apa sih yang diomongkan si Pierre Bourdieu ini. Biografinya lurus-lurus saja, nggak ada yang aneh. Istrinya 1, anaknya 3. Pierre Bourdieu waktu dia masih muda, seumuran kalian, itu sebenarnya dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah tidak bisa ngomong jelas. Jadi kalau disuruh ke depan presentasi, kalau ngomong bulat temannya juga bingung. Kemudian apalagi ya, tapi dia orang lurus. Pernah juga ikut wajib militer di Aljazair, meskipun nanti balik lagi jadi filosof. Dia dikagumi oleh teman-temannya waktu kuliah karena kecerdasannya. Seorang Pierre Bourdieu, filosof yang membahas teori tapi sangat membumi, itu Pierre Bourdieu. Jadi teori-teori sosial, tapi nanti kamu lihat, kelihatannya istilah-istilahnya agak sangat ilmiah, sangat filosofis, tapi begitu dijelaskan akan kelihatan bahwa sebenarnya dia sedang ngomong hidup kita sehari-hari. Tidak suudzon kayak Foucault kemarin, dan tidak radikal kayak Derrida. Tapi menurut saya agak komprehensif, agak sangat nyambung dengan kehidupan kita. Itu Pierre Bourdieu. Ya meskipun karena tulisan-tulisannya dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian dibawa ke Indonesia, jadi seolah-olah rumit, padahal enggak. Pikiran-pikirannya agak simpel sebenarnya. Oke, kita lihat. Yang diomongkan oleh Pierre Bourdieu pada intinya adalah praksis sosial. Praksis mungkin tidak sama ya dengan, makanya disebut praksis bukan praktis. Karena kalau praktis itu kalau di Indonesia konotasinya beda. Kalau praktis itu kan
gampang-gampangan ini apa kan gitu praktis. Praktisnya aja. Kalau praksis itu implementasi dari teori, lebih dekat ke praktek. Tapi kadang-kadang praktek itu tidak ada teorinya. Tapi kalau praksis itu pasti ada teorinya. Perilaku sosial sama, itu praksis namanya. Nah, katanya Bourdieu, praksis sosial itu dialektika antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Oh, ini istilah-istilah yang jelimet kayak gini koyok luar biasa, tapi kalau dijelaskan nanti ya sederhana. Internalisasi eksterior itu ketika seseorang menyerap, menginternalisasi dunia di sekelilingnya. Itu namanya internalisasi eksterior. Kalau eksternalisasi interior itu ketika seseorang mengungkapkan hasil pemahamannya, hasil resepsinya tadi, hasil serapannya, baik dalam perilaku, dalam perbuatan, dalam interaksi dengan orang lain. Itu namanya eksternalisasi interior. Dari luar diserap ke dalam, dari dalam diekspresikan keluar. Jadi istilahnya internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Oke, jadi hidup kita sehari-hari itu isinya dua itu. Kamu serap ke dalam, kamu ekspresikan keluar. Ngaji hari ini kok dingin ya. Itu kan kamu serap ke dalam, terus kamu ekspresikan keluar. Dingin-dingin ini enaknya minum teh hangat. Nah, itu ekspresi keluar. Jadilah praksis minum teh. Kamu ujian, begitu baca soal, soalnya koyong ini susah mesti jawabnya. Dengan kamu internalisasi, kamu cari-cari dalam dirimu, nggak ada jawabannya, referensi sejak tadi nggak ada. Terus akhirnya eksternalisasinya apa? Pokoknya diawur oleh ijtihad. Ijtihad itu kan kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Jadi nggak mungkin salah lah ijtihad. Nah, itu eksternalisasi. Nah, apa sih yang membentuk dunia dalammu? Yang tadi melakukan internalisasi dan eksternalisasi, yang membentuk namanya habitus. Sementara dunia luar kita yang diinternalisasi dan jadi sasaran eksternalisasi itu namanya arena. Nanti dijelasin satu-satu apa habitus, apa arena. Jadi ini dialog selalu. Kita hidup dalam arena dan kita punya habitus. Kita menyerap dari luar, kita ekspresikan keluar. Nah, dialektika ini, kenapa sih kok yang diserap sama, ekspresinya bisa beda-beda? Yang membedakan itu apa? Yang bisa bikin beda itu apa? Itu namanya kapital modal. Gitu loh. Jadi kita punya habitus, kita hidup dalam arena, yang kita lakukan dalam arena sesuai habitus kita itu ditentukan oleh modal yang kita miliki. Jadi kuncinya itu. Nanti kita lihat satu-satu ya. Habitus itu apa sih? Habitus itu nilai-nilai, mode-mode hidup. Habitus itu gaya-gaya ekspresi. Habitus itu benar salah, pantas nggak pantas, baik buruk, indah dan tidak indah, yang kita serap dari sekeliling kita. Jadi habitus inilah nanti yang jadi world view kita. Habitus inilah nanti yang jadi perspektif kacamata kita. Habitus inilah nanti yang jadi gaya hidup kita.
di ruangan ini, coba lihat, kan semuanya nggak pakai kopiah kan, coba dicek rambutnya satu-satu, beda-beda kan cara nyukuri. Meskipun jenis rambutnya sama, tapi gaya sisirannya aja bisa beda-beda. Kamu kalau belum sisiran kayak gitu merasa belum sreg. Itu contoh kecil jenis habitus. Ya kan, kadang-kadang ada rambutnya jatuh ke depan satu aja, malah jangan sampai jatuh. Sementara yang lain malah diusuk-usuk biar ruwet, biar itu. Ada yang gitu. Kenapa? Itu namanya habitus. Ada yang kalau klimis itu malu, ada yang klimis itu harus. Itu habitus namanya. Sholat itu awalnya kewajiban, diperintahkan padamu, dan kamu anggap dia benar, kamu jalankan. Lama-lama dia membentuk habit, jadi habitus. Itu yang bikin kamu nggak enak ya kalau sholat. Padahal nggak apa-apa kan sholat dalam tanda petik loh ya. Allah nggak datang terus mukuli kamu kan nggak. Tapi kan kamu merasa nggak enak, belum sholat isya ini Pak, ngajinya agak awal, sekarang isyanya kan agak malam Pak. Kenapa bisa begitu? Habitus. Dalam dirimu sudah terpola itu. Makanya orang yang biasa jujur, habitusnya jujur, begitu dia tidak jujur, begitu dia bohong, nggak enaknya kan luar biasa. Nggak enak ya, masa bohong. Tapi begitu kamu bolak-balik bohong, lama-lama akan terpola dalam dirimu, terinternalisasi dalam dirimu habitus kebohongan. Kalau habitusnya sudah habitus bohong, kalau nggak bohong nggak enak. Iya kan, bohong jadi biasa aja Pak, bohong. Yang lain juga bohong, nggak apa-apa. Ini habitus. Ini nanti ada hubungannya dengan pendidikan. Dunia sekelilingmu itulah yang membentuk kamu. Kadang-kadang ada dosen geruneng, mahasiswa itu ngeritik dosennya. Mahasiswa yo podo ae teman-teman. Kenapa sih kok mahasiswanya sama aja dengan dosennya yang dia kritik? Karena dia menginternalisasi lingkungan sekelilingnya. Dan jadilah itu habitus. Jadi pola hidup, pattern, worldview. Dan ini sifatnya habit itu sebenarnya main, ada di pikiran. Meskipun main yang nyetir fisik. Benar salah, baik buruk, pantas dan tidak pantas, itu kan pikiran sebenarnya. Tapi kan ini pikiran yang nyetir fisik. Itu pikiran yang nyetir fisik itu kan nanti kalau di filsafat namanya heksis. Jadi heksis sama habitus itu sebenarnya konsep yang sama. Kalau heksis dari Aristoteles dan kawan-kawan di era klasik. Sejumlah orang ini yang malam ini hadir, itu masing-masing pasti punya habitus sendiri-sendiri, sesuai cara hidupnya masing-masing, sesuai nilai yang dia hayati selama ini. Itu habitus. Kenapa sih susah sekali kamu dari ngerokok menjadi tidak ngerokok? Karena sudah jadi habitus. Untuk mengubah biar kamu nggak ngerokok itu perlu perjuangan berat. Karena habitus ini kayak jajan sudah dicetak, sudah ada cetakannya. Kayak mesin cetak sudah ada platnya itu loh. Itu kan mau nggak mau harus ganti plat. Jadi habitus. Kenapa sih kok misalnya kamu pacaran lama terus putus, itu sembuhnya lama. Kenapa? Karena pacarmu jadi habitus. Dia jadi pola dalam hidupmu, dia jadi pattern. Maka ustadz-ustadz kita dulu kan selalu ngasih, biasakan dengan hal yang baik-baik meskipun kecil. Istiqomahlah, kenapa? Biar jadi habitus. Biar nggak anget-anget ayam. Tahajud ya seminggu sekali lah 2 rakaat, nggak apa-apa kan gitu. Yang penting rutin ini apa? Membentuk habitus, membangun habitus, gaya hidup, kebiasaan.
Kalau cita-citamu pengen jadi dosen, akademisi, ilmuwan, ya bangun habitus, misalnya suka membaca, seneng nulis. Kalau enggak berat nanti, karena habitus baca dan nulis itu dibutuhkan di dunia akademik. Kalau kamu cita-citanya jadi montir, ya senenglah sama bengkel. Kalau kamu benci sama bengkel, apa ya iso kamu jadi montir. Kalau ingin jadi pilot, ya harus berani naik pesawat terbang. Kalau naik pesawat terbang aja takut, ya kamu tidak akan bisa jadi pilot. Itu habitus. Dan kamu sendiri yang ngerti kan cita-citamu apa. Sesuai cita-citamu, bangunlah habitusmu sejak sekarang. Yang ingin bisnis, ya mulai sekarang kembangkan jiwa entrepreneur. Itu habitus. Oke. Nah, habitus itu modal pertama. Untuk membangun habitus, ada faktor kedua yang dibutuhkan, yaitu modal